Ya, ada Trinitas itu kan satu pribadi. Tiga Allah, pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau di antara tiga pribadi ya, itu kan boleh tidak di, di, di antara panggil anak dan Bapa itu bisa nggak dipisahkan? Kalau menurut Elia gimana? Iya. Tritunggal itu bukan terpisah, Pak. Ya. Tritunggal itu bukan pribadi yang terpisah. Bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi Allah Tritunggal itu ya seperti saya punya tubuh, saya punya pikiran atau firman, dan saya punya roh. Itu bisa dibedakan, tapi ini tidak bisa dipisahkan. Tubuh saya kalau berpisah dengan roh saya, itu jadi mayat. Tubuh saya kalau dipisahkan dengan firman atau akal budi saya, itu saya bisu. Ya, kalau tubuh saya dipisahkan dari roh dan jiwa saya, itu hanya roh yang gentayangan. Ya, jadi nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau mau berdoa, bagaimana berdoa yang benar? Yesus berkata, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi mintalah kepada Yesus kepada Yesus Sang Firman, mintalah kepada Sang Bapa di dalam nama Yesus. Karena Yesus menurut penulis surat Ibrani adalah imam besar agung kita. Imam besar kita yang memerantarai kita dan membawa kita kepada Bapa melalui kuasa pengudusan dan pembenaran di dalam namanya. Ya, jadi makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14:6 bahwa tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, artinya di dalam Dialah kita berkenan kepada Sang Bapa itu. Jadi kalau kita mau berdoa, minta dan memohonlah kepada Bapa di dalam nama Yesus. Nah, itu baru benar. Gitu, ya. Kemarin ada yang nanya, teman saya juga sih yang dari lintas agama lain itu ditanya, itu kan Allah itu kan Tuhan itu kan udah tahu ya, udah tahu lah masa depan kan, atau yang nubuatan itu kan pasti akan terjadi. Nah, jadi ada yang nanya gini, jadi apakah Yudas itu sebenarnya dia itu jahat atau baik? Karena kan itu kan sudah dinubuatkan dan Tuhan itu pun tahu kalau dia itu akan dikhianati oleh salah satu muridnya. Tapi kenapa dibiarkan terjadi? Jadi apakah Yudas itu pribadi yang baik atau memang pribadi yang jahat? Karena kalau dia tidak mengkhianati Yesus, maka nubuatan tentang penyaliban Tuhan itu kan tidak akan terjadi. Itu menjawabnya gimana? Ya. Jadi kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, maka penyaliban tidak terjadi. Yudas itu menjual, bukan menyalib. Ingat, dia menjual, menyerahkan, bukan menyalib. Menyalib itu tetap prokurator Roma. Ya. Dan ingat, penentuan Tuhan itu tidak pernah didasarkan pada pengetahuannya. Bedakan nubuatan, bedakan di program. Di dalam kekekalan, Tuhan sendiri sudah tahu bahwa nanti akan ada pribadi yang bernama Yudas yang akan mengkhianati Yesus sehingga Yesus diserahkan. Tetapi bukan Allah sendiri yang memaksa dan memprogram Yudas untuk mengkhianati Yesus. Ya, jadi kehendak manusia itu tidak bisa merubah kehendak Allah. Jadi bukan Tuhan yang paksa Yudas, lahirkan Yudas secara paksa agar nanti Yudas itu bisa mengkhianati Yesus, bukan gitu. Ya, jadi pemahamannya tidak begitu, Pak. Tuhan tahu bahwa Yudas akan berkhianat.
Dan di dalam pengetahuan apa yang Tuhan tahu itu pasti terjadi. Misalnya begini, besok saya akan berbuat dosa. Ya, besok saya katakanlah saya berbohong gitu ya. Nah, Tuhan tahu bahwa besok saya akan berbohong, tetapi bukan Tuhan yang buat saya melakukan kebohongan itu. Ya. Bukan Tuhan yang buat saya melakukan dosa. Tapi oleh karena pengetahuannya yang pasti, yang tidak gagal karena kesempurnaannya itu pasti terjadi. Gitu Pak. Gitu ya. Gimana? Oke, baik. Pertanyaan kedua boleh, El? Iya, silakan. Oh ya, 1-2-1. Nah, apa yang mau ditanya, bro? Nah, Nabi Elia dia bilang, di mana anjing menjilat darah Nabot, maka di situ juga akan kudatangkan malapetaka bagimu, kan? Kayak gitulah mungkin ringkasan isinya. Nah, tapi setelah itu, setelah Raja Ahab mendengar itu, dia merendahkan diri dan dia istilahnya dia bertobatlah sama Allah. Nah, jadi kata Allah situ, kata Tuhan, tidak akan kudatangkan malapetaka kepadamu di zaman ini, tetapi akan kudatangkan malapetaka kepada keturunanmu. Nah, itu sebenarnya kayak bukan ambigu sih, kayak kok kepada keturunannya, apakah juga nanti keturunannya itu tahu bahwa mereka itu mendapat malapetaka yang oleh karena nenek moyangnya gitu. Dan sifat Allah yang di dalam kitab Raja-Raja itu sebenarnya dideskripsikan sebagai apa dengan kejadian ini? Ya, kita baca dari 19 ya. Kita akan begini. Katakanlah kepadanya, demikianlah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baisha bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Izebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Nah, sebenarnya tujuan Tuhan itu ayatnya sudah jelas ya. Itu apa yang membuat keturunan nanti si putra Ahab seperti si Ahazia itu mati. Itu karena apa? Itu karena ayat 21 ayat 22 ya. Karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Jadi Tuhan itu ingin mengurangi dampak keberdosaan yang mungkin saja yang di dalam pengetahuan bisa meneruskan dosa-dosanya dari ayahnya itu kepada bangsa Israel. Karena perlakuan si Raja Ahab ini, ya, bangsa Israel itu jadi berbalik kepada Tuhan. Mereka jadi tidak suka kepada Tuhan. Mereka menjadi ya pokoknya Tuhan itu merasa tidak suka dengan apa yang dilakukan itu. Maka Tuhan mencegah itu dengan pengampunan Tuhan berikan, tetapi dampak keberdosaan itu tetap Tuhan cegah. Sama seperti peristiwa air bah misalnya. Di peristiwa air bah itu kan orangnya sudah banyak ya di seluruh dunia ya. Kawin campur. Tapi masakan tidak ada 1, 2, 3 benar. Ya. Tetapi yang diselamatkan Tuhan itu hanya Nuh, istrinya dan 3 anak dan menantunya. Padahal yang lain kenapa tetap dilenyapkan? Yang tidak tahu apa-apa misalnya kenapa tetap mati? Untuk mencegah dampak yang akan datang, yaitu manusia akan semakin berdosa. Nah, hal yang sama itu dilakukan Tuhan pada peristiwa di Raja Ahab ini. Begitu. Apakah itu
maksudnya apa kepada keturunannya mengalami malapetaka itu, apakah nggak ada juga pengampunan misalnya, atau mungkin mereka bakalan ada kesempatan juga nggak untuk diampuni untuk tidak menerima malapetaka kayak gitu? Karena misal nih kan, kalau di kehidupan sehari-hari, khususnya kan kalau di kampung nih kan, kalau di kampung saya itu masih terkenalnya itu kutuk atau hukum apa akibat dari ulah orang tua. Jadi anaknya itu malah banyak yang hidupnya berantakan, hidupnya kena bencana segala macam, dan banyak orang-orang kampung itu bilang itu karena mungkin dari keturunanmu, dari nenek moyangmu nggak bagus, atau mungkin mereka udah melakukan dosa yang keji misalnya. Nah, apakah itu lalu kan disuruh berdoa, disuruh minta ampun sama Tuhan, berdoa atas nama kakek moyangnya. Apakah itu dibenarkan? Apakah ada pengampunan lagi untuk keturunannya? Pasti ada. Karena gini bro, bedakan perbuatan dosa, bedakan dampak keberdosaan. Itu harus dibedakan. Perbuatan dosa dengan dampak keberdosaan itu berbeda. Yang dialami oleh anak-anaknya si Ahab, kemudian di peristiwa Nuh juga itu dampak keberdosaan. Ya itu harus kena. Karena anak-anaknya mereka itu ada itu oleh will orang tuanya juga. Jadi makanya dikatakan dampak keberdosaan itu bisa menyerang siapapun tanpa mengadopsi perbuatan dosanya juga, mengingat bahwa semua orang telah berbuat dosa. Gitu. Ya, kalau misalnya ada orang dikutuk lah atau apa, melakukan ikatan-ikatan dengan ini, dengan berhala-berhala, apakah kutuk-kutuk itu bisa dipatahkan? Bisa dipatahkan di dalam nama Tuhan. Kalau dia mau, kalau dia tidak mau, ya dia tetap di dalam kutuk itu. Karena kan perjuangannya yang melawan itu. Gitu. Oke, terima kasih Bro Elia. Shalom, Tuhan memberkati. Iya, iya. Itu ya. Pak Erben ada jawaban, Pak Erben? Silakan, Pak Erben. Tentang apa ini? Tentang tadi itu, kenapa anak-anaknya juga mengalami hal seperti itu, katanya. Kalau kita berbicara Ahab itu bukan 1-2 kali lagi melakukan kesalahan. Bahkan Ahab itu melakukan penyembahan berhala juga. Jadi sudah ada teguran demi teguran yang dilakukan oleh Tuhan kepada Ahab, baik melalui Elia dan lain sebagainya di situ ya. Jadi Tuhan tidak serta-merta menghukum sesuatu itu di situ ya. Jadi kalau kita berbicara Ahab ini salah satu raja Israel yang sangat-sangat buruk perilakunya. Jadi dia bukan hanya 1 kali 2 kali ditegur, tapi itu sudah berkali-kali ditegur. Itu yang harus dipahami. Oh, berarti mic-nya terlalu jauh ya? Oke. Terlalu dekat atau terlalu jauh? Terlalu dekat kayaknya. Iya. Iya, oke. Kalau begini udah pas. Udah. Oke, mantap. Oke. Yaudah itu aja. Ya.